Gue Yola Yulfianti, kita akan bicara tentang eksplorasi tari gue. Yang paling penting bagaimana mentransfer riset ke karya, tubuhnya tentunya, tarinya tentunya. Nah, yang gue lihat dari areal itu atau perkampungan itu adalah ruang-ruang yang sempit gitu. Karena misalnya dalam satu ruang berapa kali berapa ada banyak orang gitu. Jadi dalam per 1 meter tuh orang, populasi manusia ada per berapa meter gitu. Nah, itu menjadi kata kunci buat gue, ruang sempit. Nah, itu akhirnya gue transfer bagaimana tubuh di ruang sempit. Artinya bagaimana tubuh penari di ruang sempit. Jadi gue putuskan ada 10 penari. Gue meminta penari bersepuluhnya itu tuh di ruang sempit. Misalnya gue latihannya di WC, gue latihannya di gang-gang mereka, sana gue latihan juga. Atau kalau misalnya di studio, oke, lo nempel-nempel tembok ya. Akhirnya muncul base atau landasan tari atau landasan gerak. Nah, ketika masuk dalam studio, of course gerakan adalah yang paling utama. Nggak cuma masalah pemikiran lagi atau wacana lagi. Bagaimana mengaplikasikan yang di kepalanya ke gerakan tuh ada banyak cara. Salah satu karya work in progress gue judulnya Interface gitu. Nah, itu tuh gue membagi ruang gitu antara ruang publik dan ruang privacy. Nah, gue menggunakan ruang privacy gitu. Gue menggunakan bibir. Bagaimana dari ciuman itu kemudian menghasilkan gerakan, bukan gerakan ciuman. Dari ciuman lalu mereka mempunyai kemampuan untuk mentransfer sensasi ciuman itu ke dalam tubuh. Terus dari situ tuh akan kebangun pola-pola gerakan yang kalau kita latih terus akan sama. Nah, ini memang paling penting banget tuh komunikasi gitu. Jadi lo harus benar-benar jelasin apa yang lo mau dalam kepala lo. Kadang kita nggak tahu kan kita mau apa ya. Nah, bagaimana cara menjelaskannya? Harus dari kasus per kasus. Mostly, kebanyakan karya gue memang menggunakan beragam medium ya. Video, visual, atau artistik, soundscape, atau musik. Dulu tuh waktu gue kuliah tuh gue belajar soundscape sama Mas Otto Sidarta, dia komposer. Jadi soundscape itu kan merekam suara-suara yang ada di alam. Dalam workshop itu kita diminta soundwalk. Jadi soundwalk itu jalan hanya mendengar. Jadi nggak boleh ngomong. Terus misalnya tracknya dari Bundaran HI sampai Sarinah. Jadi lo diem aja. Terus lo dengar suara yang ada di belakang lo, dengar suara yang ada di depan lo, dengar suara yang ada di samping kanan lo, dengar ada suara yang di samping kiri lo. Tiba-tiba lo bisa merasakan ruang. Pada akhirnya tuh jadi modal tuh buat gue sampai sekarang gitu. Jadi misalnya kalau gue latihan nih, oke kita latihan, misalnya ada karya judul gue Payau, kita latihan di kolam renang, oke kita latihan, gue rekam juga videonya, gue rekam juga suaranya. Jadi dalam satu kali latihan ada 3 output, yaitu ada gerakannya, suaranya, terus ada visualnya. Nah, pada akhirnya kan lo udah kenal banget tuh setiap medium itu, gak cuma permasalahan tubuh gitu, tapi bagaimana itu saling support tuh. Jadi si musik itu bisa support gerakan, si visual bisa support juga gerakan atau tarinya. Akhirnya muncullah karya dengan beragam medium, bahwa koreografi atau gerakan gak cuma di tubuh, tapi juga bisa kedengeran di musik atau bisa tampak di visual.